Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke pelajaran 11 bagian yang ketiga atau 11C. Kita masih di tadribat, ya. Kita masuk ke latihan yang ke-10. Tadribat yang ke-10. Di kitabnya bisa dibuka di halaman 80. Termasuk ke latihan yang ke-10. Latihan yang ke-9 kemarin sudah. Baik. Apa perintahnya di latihan yang ke-10 ini? Ta'ammal al-mithalaini. Perhatikan dua contoh berikut, alif dan ba ini. Ini contohnya. Tsumma hawwil al-af'ala. Kemudian rubahlah fiil-fiilnya. Fil jumalil atiyah. Di kalimat-kalimat berikutnya. Yang nomor 1 sampai seterusnya. Ila af'alin manfiyah. Ya, ini kita disuruh rubah menjadi fiil-fiil manfiyah. Apa di fiil-fiil manfiyah? Fiil-fiil negatif. Ya, kata kerja negatif. Manfiyah itu artinya negatif. Karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat positif. Ana asyarbus syaya dan seterusnya, ini kalimat positif semua. Kalimat positif itu apa? Kalimat positif itu yang tidak mengandung kata tidak atau bukan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Saya pergi ke masjid, itu kalimat positif. Kalau saya tidak pergi ke masjid, itu kalimat negatif. Nah, sekarang bagaimana kita merubah kalimat negatif dalam bahasa Arab? Baik. Jadi, kalau kita merubah kalimat negatif, yang kita rubah itu adalah fiilnya. Fiilnya yang kita rubah menjadi positif atau negatif. Yang kita lihat contohnya. Kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad menulis pelajaran. Fi'il, fa'il, maf'ul. Kalimat positif. Karena kita melihat kepada fi'ilnya. Fi'ilnya di sini nilainya adalah positif. Kemudian kita rubah menjadi negatif dengan menambahkan ma-nafiyah namanya. Ma ini namanya ma-an-nafiyah. Ma-an-nafiyah itu ma yang fungsinya untuk menafikan. Kalau untuk bertanya ma istifhamiyah namanya. Nah, nanti insyaallah akan kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis ma. Jadi ma itu kan macamnya banyak sekali. Nah, ma yang kita pakai di sini namanya ma-nafiyah. Baik. Jadilah maka taba Ahmadu ad-darsa. Apa yang berubah di sini? Tidak ada, hanya penambahan ma saja. Ya, dia tambahkan ma nafiyah saja. Jadi tidak ada perubahan apapun di situ. Baik. Kemudian yang ba yaktubu Ahmadu ad-darsa. Kalimatnya sama dengan sebelumnya, hanya saja di sini menggunakan fiil mudhari yaktubu Ahmadu ad-darsa. Bagaimana cara kita menafikan fiil mudhari? Kita katakan la yaktubu Ahmadu ad-darsa. La di sini namanya juga sama, la an-nafiyah. Ada nanti la an-nahiyah. Kita harus pahami bedanya di sini. Nanti insyaallah akan ada la an-nafiyah dan la an-nahiyah. Jadi di sini yang kita inginkan adalah la nafiyah. Nafiyah artinya tidak, negatif. Ya, bukan dan nafi. Nafi artinya meniadakan. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang sifatnya negatif, nilainya negatif. Baik, maka di sini kita gunakan la, tidak lagi menggunakan ma. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ada berubah enggak? Tidak ada. Nah, berarti dari sini apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwasanya kalau fiilnya fiil madi gunakan ma nafiyah. Kalau fiilnya fiil mudhari gunakan la an-nafiyah. Itu saja bedanya. Ya, penggunaan ma dan la ini. Ma untuk madi, la untuk mudhari. Gitu ya. Baik, sekarang kita lihat contoh-contohnya ini. Ada yang madi, ada yang mudhari di sini. Maka kita sesuaikan. Kalau dia madi pakai ma, kalau mudhari pakai la. Baik, kita mulai. Ana asyrabu asyaya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Saya minum teh. Kalau kita ingin mengatakan saya tidak minum teh, maka patokannya kita kepada fi'ilnya. Di sini fi'il apa? Asyrabu. Karena diawali dengan a. Kalau diawali dengan a itu mayoritas adalah fi'il mudhari. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari gunakan la nafiyah. Jadi kita katakan ana la asyrabu asyaya.
Boleh nggak kita taruh la-nya di depan? La ana asyrabu asyaya. Nah, ingat, kalau kita menjadikan fiil menjadi negatif, maka kata yang kita gunakan untuk menegatifkan itu harus bergandengan dengan fiilnya. Dalam hal ini adalah la, maka digandeng dengan fiilnya. La asyrabu. Nah, jangan dipisah dengan apapun di sini nanti. Ya, dalam beberapa kondisi memang diperbolehkan untuk memisah, tapi hukum asalnya dia berdekatan dengan fiilnya seperti ini, la asyrabu. Gitu ya. Jadi harus berdekatan dengan fiilnya. Baik, nah nomor 2, la'ibna kuratal qadamil yauma. Pada hari ini kami telah main sepak bola. Fiil apa di sini? La'ibna fiil madi. Kalau fiil madi berarti pakainya ma nafiyah. Ini kita katakan ma la'ibna kuratal qadami al yauma. Gitu ya. Itu kalau dia fiil madi. Nomor 3, abi yadhabu ila suqi kulla yaumin. Bapak saya pergi ke pasar setiap hari. Ya, kenapa pakai fiil mudhari di sini? Karena ada kata kulla yaum. Ingat, kalau perbuatan itu rutinitas atau berulang-ulang, maka dia menggunakan fiil mudhari. Nah, maka jadinya apa? Kalau fiil mudhari berarti menggunakan la nafiyah. Abi ya. Ini kenapa nih? Baik, kita rubahnya dulu. Jadi nggak bisa pakai hot yang tadi ternyata. Abi la yadhabu ila as-suqi kulla yaumin. Abi la yadhabu ila as-suqi kulla yaumin. Baik, selanjutnya ukhti tadrusu bil jami'ati. Fi'il mudhari berarti menggunakan la lagi. Ukhti, ingat dia tidak merubah harokat ya, tetap saja. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Tidak ada perubahan harokatnya. Nomor 5, ahafizti suratan nabaiyya Maryam. Apakah engkau telah menghafal surat An-Naba wahai Maryam? Ini seharusnya kepalanya di bawah ini ya. An-Nabai, kepalanya di bawah seharusnya. Baik, ini jawabannya apa? Ya, ingat a, ya, karena di sini pakai fi'il madi maka ama, gitu ya. Ama, a itu 1, ma itu 1. Ama hafidti suratan nabai ya Maryam. Nah, begini ya. Ama atau a dan ma. Ama hafiznya ditulis itu berderet ya. Ama gitu ya. Ama. Tapi dia sebenarnya ada dua kata a dan ma. Ama hafizti suratan nabai ya Maryam. Baik. Jelas ya. Berarti kesimpulannya tadi bahwasanya ma nafiyah untuk yang madi, la nafiyah untuk yang mudhari. Dan ketukar nanti. Ma yadhabu nggak boleh. Ma dhahaba gitu ya. Baik. Ta'ammal al-amthilata thumma ajib 'anil as'ilatil atiyah musta'milan harfal istiqbal. Perhatikan contoh-contoh berikut, kemudian jawab pertanyaan berikutnya menggunakan huruf istiqbal. Istiqbal itu artinya apa? Istiqbal artinya masa yang akan datang. Dari kata mustaqbal. Mustaqbal artinya masa depan. Masa yang akan datang. Huruf istiqbal berarti huruf yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut terjadi di masa yang akan datang. Sudah kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya fi'il mudhari itu memiliki dua makna. Mana sekarang, mana yang akan datang. Nah, sekarang bagaimana membedakan makna sekarang dan makna yang akan datang? Maka kita gunakanlah huruf istiqbal ini. Dan huruf istiqbal itu ada dua. Di sini kita ambil satu dulu, yaitu sa. Ya, huruf istiqbal itu hanya satu saja. Ya, huruf istiqbal hanya satu huruf ini saja, yaitu sa. Dan dia tidak merubah harokat. Ya, dia tidak merubah harokat. Tidak tambahkan, dia hanya menunjukkan bahwasanya perbuatan itu terjadi
akan datang, di masa yang akan datang. Itu intinya ya. Dia terjadi di masa yang akan datang. Contohnya di sini sayarji'ul mudiru godan. Ya. Karena perbuatannya terjadi dia akan datang, maka sa itu kita artikan dengan akan. Ya. Mudir akan kembali pulang godan. Ya, mudir akan pulang godan besok. Jelas ya. Jadi kita melihatnya kepada awalnya kita tambahkan sa, kemudian harokatnya sendiri tidak berubah. Dan contoh selanjutnya, sa'adhabu ila Makkah ba'da usbu'in insyaallah. Sa'adhabu, nah sa artinya akan. Saya akan pergi ke Makkah ba'da usbu', setelah 1 pekan lagi insyaallah. Jadi sa artinya akan di sini. Contoh yang ketiga, adhabu ilal mal'abi kullama sa'id. Saya pergi ke mal'ab, ke taman bermain, lapangan setiap sore. Masa artinya sore ya. Sa'adhabu hadzal masa'a ilal maktabati. Sa'adhabu, sekarang ya, masa sore ini saya akan pergi ke perpustakaan. Ya, kalau biasanya setiap sore saya pergi ke lapangan, maka sore ini khusus saya perginya ke perpustakaan. Itu maksudnya ya. Baik. Jadi adhabu ilal mal'abi kullama sa'in. Kenapa kullama sa'in? Nah, ini nanti insyaallah kita pelajari di zorof nanti ya. Nah, jadi kullama sa itu keterangan waktu. Ya, jadi dia mansub di sini maf'ul fi. Maf'ul fi itu masuk mansubat dia. Jadi harus kullah. Lihat nomor 1. Mata yarji'u abuka min Baghdad ya Aliyu. Kapan bapakmu kembali dari Baghdad wahai Ali? Dari Baghdad ibu kota Irak. Sayarji'u ba'da usbu'in. Jawaban Ali, sayarji'u, dia akan pulang. Karena pulang, perbuatannya ini belum terjadi ya. Kalau kita mengatakan yarji'u, itu kan masih ada kemungkinan dia hari itu sedang pulang ya. Tapi kalau kita menggunakan sayarji'u, nah, maka dia akan pulang setelah atau pekan. Dia akan berarti belum ya, sekarang belum pulang dia berarti ya. Itu fungsi sin di situ, huruf sin di awal tadi. Huruf sin itu namanya huruf istiqbal. Baik, nomor 2, aina tadhhabu hadzal masa'i? Aina tadhhabu hadzal masa'a? Kemana kamu pergi sore ini? Berarti kenapa kemana kamu sedang pergi ya, itu bisa juga terjemahkan begitu ya, karena tidak ada huruf istiqbalnya. Sekarang kita tambahkan huruf istiqbal, berarti jadinya aina satadhhabu hadzal masa'a. Hadzal masa'a, keterangan waktu di sini ya. Keterangan waktu itu dia mansub. Hadzal masa'a. Kalau dia berada di belakang keterangan waktu, maka dia mansub. Insyaallah akan kita pelajari kaidahnya nanti di pembahasan tentang i'rab nanti. Nomor 3, mata taktubur risalata ila ummika ya Yunusu? Kapan kau akan menulis risalah surat kepada ibumu wahai Yunus? Ya. Oh, afwan. Ini pakai jawaban ternyata ya. Nomor 1 tadi pakai jawaban ya. Mata yarji'u abuka min Baghdad sayarji'u ba'da usbu. Oh, berarti di sini pakai jawaban. Bukan kita ulang pertanyaannya ya. Aina tadhhabu hadzal masa? Berarti sa'adhabu hadzal masa'a. Masaat, tapi keterangan waktu dia mansub. Walaupun berada di tengah seperti ini, karena dia dianggap di akhir di sini, karena fi'il sama fa'ilnya sudah lewat. Sa'adhabu hadzal masa'a ila al-maktabah misalkan. Baik. Kemudian nomor 3, mata taktubur risalah ila ummika ya Yunus? Kapan kau menulis surat? Ya, maka jawabannya apa? Saat tubuha. Nah, boleh kita katakan saat tubur risalah. Ya, tapi kalau menggunakan domir kita katakan saat tubuha, ha kembalinya ke ar-risalah. Saat tubuha ilaiha. Ya, boleh ilaiha. Ya, tapi karena ulang domirnya ada 2 ha di situ,
mungkin akan agak rancu nanti. Ya, sa'aktubuha ilaiha. Boleh seperti itu, tapi mungkin kedengarannya agak rancu, orang mungkin akan mengernyitkan dahi untuk memikirkan ini domirnya kemana gitu. Maka lebih baiknya kita tulis ulang saja. Sa'aktubuha ila ummi, ya, ba'da usbu'in atau ba'dal usbu' boleh. Saya akan tulis surat kepada ibu saya pekan depan, ya, di pekan yang akan datang. Nomor 4, mata tagsilu sayyarata ya waladu. Kapan kau akan cuci mobil? Nah, jawabannya sa'agsilu, boleh sa'agsiluha, ya, boleh juga kita ulang. Sa'agsilu as-sayyarata ba'da ad-dirasah. Ba'da dirasah, setelah belajar. Saya akan cuci mobil setelah belajar. Baik. Mata tadhabu ilal hallaq ya Hisham? Hallaq artinya tukang cukur, ya. Barber. Hallaq artinya tukang cukur. Halaq yahluqu artinya mencukur. Kapan kau pergi ke tukang cukur wahai Hisham? Jawabannya Sa'adhabu ilal halaq atau ilaihi, ya. Sa'adhabu ilaihi yaumal itsnain, misalkan yaumal itsnain, pada hari Senin. Misalkan sekarang hari Ahad, dia ngomongnya saya akan pergi ke sana pada hari Senin nanti. Nomor 6, fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi? Nah, di halte mana engkau akan turun wahai saudaraku? Mahattah artinya halte, ya. Halte. Mahattah yang mana engkau akan turun wahai saudaraku? Maka jawabannya sa'anzilu fi mahattati, ya, mahattatin qadimatin. Sa'anzilu fi mahattatin qadimatin. Saya akan turun di halte yang berada di depan. Maksudnya halte yang akan datang, halte next, ya, pemberhentian selanjutnya, gitu maksudnya, ya. Misalkan dia mau ke arah Bogor, misalkan dari Pasar Minggu, maka dia turunnya misalkan udah sampai mau nyampe UI, misalkan saya akan turun di stasiun UI, misalkan. Nah, itu kalau pakai kereta, ya. Nah, kalau pakai halte bis, misalkan di busway, misalkan saya turun di halte Manggarai atau apa gitu. Baik. Sa'anzilu fi mahattatin qadimah. Jadi artinya saya akan turun di halte selanjutnya. Baik. Kemudian latihan yang ke-12, iqra al-mithalain, baca dua contoh ini, kemudian tulislah masadir. Masadir jamak dari masdar. Masdar dari fiil-fiil berikut ala giroriha, mengikuti pola. Ya, sekarang pertanyaannya, masdar itu apa? Masdar itu adalah suatu kata yang kalau dalam ilmu tasrif atau dalam ilmu sharaf dia letaknya ketiga. Ya, dia letaknya ketiga kalau di dalam kamus. Ya, misalkan kita mengatakan, kalau di kamus kita cari kata khoroja, kita ketemunya begini. Khoroja, kemudian yakhruju. Nah, kata yang ketiga inilah masdar, khurujan atau khurujun. Terkadang biasanya ditulis mansub deh, ya. Khurujan gitu. Nah, kharaja fi'il madi, yakhruju fi'il mudhari. Khuruj itu masdar. Lah, bukannya yang ketiga itu fi'il amr? Tidak, fi'il amr itu kan bisa dibuat, makanya di kamus nggak ditulis, ya. Kalau fi'il amr kan kalau kita tahu fi'il mudhari'nya bisa dibuat fi'il amr itu, nanti insyaallah di bab selanjutnya kita akan pelajari fi'il amr. Nah, maka fi'il amr bisa dibuat, maka tidak ditulis di kamus. Maka masdarlah sebagai gantinya. Ya, jadi masdar itu perlu ditulis. Nah, dan pengertiannya tadi dia letaknya di posisi ketiga kalau dalam ilmu tasrif, dalam susunan tasrifnya dia letaknya ketiga. Itulah yang dinamakan masdar. Kemudian masdar itu adalah isim yang memiliki makna fi'il, gitu ya.
isim yang maknanya itu adalah makna fiil. Akan tetapi bedanya dengan fiil, dia tidak terikat dengan waktu. Kalau kharaja kan terikat dengan waktu telah lampau, ya, telah terjadi. Yakhruju terikat dengan waktu akan datang atau sekarang. Tapi khuruj itu maknanya sama dengan kharaja dan yakhruju, tapi tidak terikat dengan waktu apapun, tidak waktu lampau, akan datang ataupun sekarang. Ya, jadi khuruj artinya keluar, sama artinya dengan kata kharaja yakhruju. Hanya saja kharaja yakhruju terikat waktu, telah keluar atau akan keluar. Tapi kalau khuruj tidak. Gitu ya. Baik, kita ambil contoh misalkan dari kata kharaja ini. Ya, kita katakan kharaja Muhammadun minal baiti. Kita katakan kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad keluar dari rumah. Ini kalau kita pakai fiil madi. Sekarang kalau kita pakai masdar, kita katakan khuruju Muhammadin minal bait. Perhatikan bedanya. Khuruju Muhammadin minal bait. Di sini kita pakai kata masdar tadi, khuruj. Dan di sini kita pakai fiil madi. Kharaja Muhammadun. Ini perbuatannya kapan terjadi? Telah terjadi karena kharaja fiil madi. Kharaja Muhammadun minal bait. Muhammad telah keluar dari rumah. Itu artinya kalau pakai fiil madi. Tapi kalau kita mengatakan khuruju Muhammadin, kita katakan keluarnya Muhammad itu dari rumah, bukan dari kelas atau dari masjid. Jadi khuruj artinya keluarnya Muhammad. Kapan keluarnya? Ya kita tidak tahu. Ya, kita harus tambahkan keterangan di sini kalau mau menambahkan keterangan waktunya. Nah, tapi kalau hanya dari kata khuruj saja, kita tidak bisa tahu waktunya terjadinya kapan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi khuruj ini masdar dan dia memiliki makna sama dengan fiilnya, madi atau mudhari, tapi dia tidak terikat dengan waktu. Itulah kenapa masdar itu lebih sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam penulisan kitab. Kenapa? Karena nggak repot kita nyusun tasrifnya. Nah, kalau kharaja Muhammadun harus pakai kharaja karena Muhammad. Bagaimana kalau al-muslimuna atau al-muslimatu? Kharajat al-muslimatu, berubah-ubah dia. Kita menyesuaikan dengan fa'ilnya. Kharaja menyesuaikan dengan fa'ilnya. Fi'il harus menyesuaikan dengan fa'il. Tapi kalau khuruj itu tidak perlu. Khuruju Muhammadin, khuruju Aisyah, khuruju Fatimah, khuruju al-muslimat nggak akan berubah, tetap khuruj, ya, tetap khuruj karena dia sudah berubah menjadi kata benda. Ingat, masdar itu adalah kata benda yang memiliki makna kata kerja, isim yang memiliki makna fiil. Gitu. Dan dia di sini ya dia di i'rab sebagai mudhaf. Boleh nggak di-i'rab sebagai yang lain selain mudhaf? Boleh, bebas. Ya, sebagaimana isim-isim yang lain, gitu ya. Sebagaimana isim-isim yang lain boleh dirubah-rubah i'rabnya. Jadi di sini dia sebagai mudhaf di sini kebetulan ya. Khuruju Muhammadin, ya, keluarnya Muhammad. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia masdar itu ditambahkan keterangannya, ya, imbuhannya di belakangnya. Masuknya, keluarnya, sujudnya, rukuknya, ya, tidurnya. Nah, itu namanya masdar kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Baik. Jelas ya? Baik. Dan masdar itu bisa dibikin apa tidak? Masdar itu sebagian bisa dibikin, sebagian tidak. Ya, sebagian tidak bisa dibikin, sebagian tidak. Maka yang akan ada kita lihat di sekarang ini adalah masdar yang bisa dibuat. Ya, sisanya itu harus kita melihat ke kamus. Jadi masdar itu kalau nggak ada, nggak bisa dibuat, berarti kita melihatnya ke kamus. Baik, kita lihat di sini. Dakhala fi'il madi, mudhari yadkhulu, masdarnya dukhulun. Nah ini, dakhala yadkhulu dukhulun, fa'ala yaf'ulu fu'ulun. Wazannya apa? Wazan masdarnya fu'ulun. Ya, wazan masdarnya adalah fu'ulun. Ya, dakhala yadkhulu dukhulun fu'ulun. Lihat sekarang kharaja.
kharaja yakhruju khurujun, sama kan? Ya, sama dia apa namanya? Wazannya. Ini namanya wazan, harokatnya sama. Ya. Khudu, ya. Kemudian sini ru. Ya, kemudian sama-sama sukun. Kemudian berakhiran sama-sama juga, no? Nah, ini namanya wazan. Jadi dia mengikuti. Dan kita memberi contoh wazan itu dengan kata fu'ulun ini. Ya. Ini sebagai wazannya fu'ulun. Ini cetakan, istilahnya kalau kita bikin kue, ini cetakan yang berlaku untuk semua bahan. Semua fiil nanti yang memiliki masdar seperti ini kita pakai masdar ini. Fu'ulun. Nah, diingat-ingat ya, masdarnya wazannya fu'ulun. Dakhala yadkhulu dukhulun, kharaja yakhruju khurujun. Maka jalasa yajlisu berarti ikut wazan fu'ulun menjadi julusun. Tapi kan mudhari'nya nggak sama. Jalasa yajlisu bukan yajlusu, nggak masalah ya. Kita nggak memperdulikan harokat di mudhari'nya, nggak ada hubungan gitu ya. Jadi tidak masalah apapun harokatnya di situ, dia tetap mengikuti wazan fu'ulun. Jadi mau jalasa ya jelasu, dia tetap julusun masdarnya. Ya, jelas ya. Nazala yanzilu, nah ini masdarnya apa? Mengikuti wazan fu'ulun berarti jadi nuzulun. Ya, nuzulul Quran. Ya, kan kita dengar nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kalau nazala Al-Quran artinya Al-Quran telah turun. Nah, yanzilu Al-Quran sedang turun atau akan turun. Tapi kalau nuzulul Quran, turunnya Al-Quran telah atau akan datang atau sedang, ya kita nggak tahu, ya, karena dia menggunakan isim. Isim itu kan pengertiannya tidak ada kaitannya dengan waktu. Yang ada kaitan dengan waktu itu hanyalah kata kerja. Berarti nazala yanzilu nuzulun. Ya, rokiba yarkabu rukubun. Rokibat yang mengendarai, rukubun, ya, mengendaranya, gitu ya. Sajada yasjudu sujudun. Nah, ini namanya sujud. Ya, sujud yang sering kita dengar sehari-hari itu ternyata adalah masdar dari kata sajada. Akar katanya adalah sajada. Ya, akar katanya adalah sajada. Artinya dia telah sujud. Ya, kalau dia akan sujud, kita katakan yasjudu. Repot apa tidak? Repot kalau sajada yasjudu, karena dia terkait dengan waktu. Kalau kita telah sholat, jangan gunakan fi'il mudhari. Ya, atau kita telah sujud, jangan katakan fi'il mudhari, gunakan fi'il madi, terkait dengan waktu. Tapi kalau mau gampang, gunakan saja masdar sujud sahwi, ya, sujud tilawah dan sebagainya. Baik, kemudian roka'a yarka'u, masdarnya ruku'un. Roka'a yarka'u artinya ruku, ya, ruku, sujud ruku. Baik, kemudian sa'ida yas'adu, ini artinya naik, ya. Sa'ida yas'adu artinya naik, lawan kata dari nazala tadi. Ini artinya ya, naik. Sa'ida yas'adu artinya naik. Misalkan khatib naik ke mimbar, gunakan kata sa'ida yas'adu su'udun. Ya, su'udul jibal. Apa hobi antum? Su'udul jibal, naik gunung. Ya. Itu artinya su'ud. Bukan Ali Su'ud, ya. Kalau Ali Su'ud itu pakai sin, ya. Kalau ini pakai shad. Baik. Bagaimana sekarang kita mendeteksi fi'il mana saja yang wazannya fu'ulun? Ya. Apakah kata bayak tubuh utubun juga? Ternyata tidak semua. Fi'il-fi'il yang ada di sini ini tertentu saja. Ya, kalau kita artikan fi'il-fi'il ini, apa kesamaan antara fi'il-fi'il ini? Dakhala, kharaja, jalasa, nazala. Apa kesamaannya? Ya, sama-sama menunjukkan harokah, pergerakan. Ya, pergerakan atau perpindahan. Maka nanti kalau kita dapati ada kata kerja memiliki makna bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, maka masdarnya, insya Allah masdarnya, kita katakan insya Allah tidak pasti, ya, karena ini kita hukumnya secara mayoritas kebanyakan. Ya, nanti ada pengecualian juga nanti di situ.
Kita katakan mayoritas masdarnya akan menggunakan wazan fu'ulun tadi. Gitu ya. Kalau perbuatan tersebut menunjukkan pergerakan atau perpindahan. Dakhala, ya, pergerakan atau perpindahan di sini. Ya, dakhala itu kan pergerakan dari luar menuju ke dalam. Itu ya kharaja sebaliknya. Jalasa, perbuatan duduk, ada gerakan di situ. Nazala, ada gerakan di situ dari atas ke bawah. Ya. Rakiba, ada pergerakan dan berpindah mengendarai mobil dari satu tempat ke tempat yang lain. Sajadah, ada perpindahan di situ dari duduk menjadi sujud misalkan. Raka'a juga begitu, so'ada juga begitu. Nah, jadi kesamaan antara fi'il ini adalah dia menunjukkan atas pergerakan atau perpindahan, memiliki makna bergerak. Begitu. Baik. Jadi bagaimana kalau kataba tadi? Kalau kataba itu memang ada pergerakan, tapi itu bukan makna dominannya. Dia masuk ke bagian yang lain. Kataba itu menunjukkan atas keahlian. Karena tidak semua orang bisa menulis, maka kataba itu nanti menunjukkan keahlian. Dan kata-kata kerja yang menunjukkan keahlian itu masdarnya, wazannya bukan fu'ulun lagi. Masdarnya beda nanti. Wazannya fi'alatun. Ya, kataba menjadi kitabatun, qara'a menjadi qira'atun, ya, zaro'a menjadi zira'atun. Itu perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keahlian, maharah istilahnya. Ya, ada juga nanti perbuatan-perbuatan yang menunjukkan meluapnya atau melimpahnya segala sesuatu. Nah, itu nanti akan kita bahas di pembahasan masdar sedikit demi sedikit nanti. Baik. Jelas ya? Baik, latihan yang ke-13, Iqra al-jumala al-atiyah wa ayyin al-masadir al-waridah fiha. Baca kalimat-kalimat berikut ini dan tentukan mana masdar-masdar yang ada di dalam kalimat ini. Baik. Lihadihil hafilati babani. Ya, bis ini memiliki dua pintu. Hadza lid-dukhuli wa dzaka lil khuruji. Ini untuk dukhul, ini untuk pintu masuk, ini untuk pintu keluar. Jadi nanti kalau kita misalkan ke mall di Arab Saudi sana, pintu masuk kita tulisannya dukhul, ya, pintu keluar tulisannya khuruj. Ya, pernah dengar istilah khuruj? Orang jamaah tabligh ya, khuruj, keluarnya mereka. Itu masdar. Ya. Jadi ini masdarnya dukhul dan khuruj karena wazannya fu'ul. Baik. Nomor 2, matar rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Ini banyak contoh di sini ya. Disuruh kita memperhatikan bagaimana kita menggunakan masdar dalam kalimat. Matar rajulu, seorang laki-laki itu wafat ba'da ruju', setelah dia rujuk dari haji, setelah dia pulang dari haji. Rujuk artinya pulang. Rujuk. Nah, rujuk itu masdar dari fi'il apa? Fi'il raja'a. Ya, raja'a yarji'u ruju'un. Baik, nomor 3, yadkhulut tullabu al-fasla qabla dukhulil mudarrisi bi 5 daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Para santri masuk kelas sebelum dukhulil mudarris, masuknya guru. Berarti ini dia apa namanya? Masdarnya di sini. Dukhul mudarris bi 5 daqa'iq, 5 menit. 5 menit sebelum guru masuk, santri sudah masuk. Wa yakhrujuna ba'da khurujihi, dan mereka keluar setelah keluarnya guru. Perhatikan di sini yakhrujun fi'il mudhari, khuruj itu fi'il masdar. Boleh nggak kita ulang fi'il mudhari'nya? Boleh saja. Wa yakhrujuna ba'da an yakhruja, boleh. Ya, yakhrujuna ba'da an yakhruja boleh. Ya, tapi kalau mau lebih gampang, kalau ba'da an yakhruja itu kita menentukan keterkaitan dengan waktu. Kalau mau gampang maka gunakan saja masdar. Ya, jadi paling enak itu sebenarnya pakai masdar. Khuruj itu dari kata apa tadi? Kharaja yakhruju. Dukhul dari kata dakhala yadkhulu. Nomor 4, qala lana at-tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Dokter berkata kepada kami, duduk di sini bersama orang sakit mamnu', terlarang. Nah, mana masdarnya di sini? Al-julusu. Al-julus itu masdar dari kata apa? Dari kata jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu, julusun, ya, duduk artinya. Misalkan kita katakan tidak boleh duduk di sini. Nah, boleh kita gunakan fi'il madi, fi'il mudhari, tapi paling gampang itu gunakanlah masdar. Al-julus huna mamnu'.
Mamnu artinya terlarang, tidak boleh. Mana artinya melarang. Nomor 5, as-su'udu 'alal jabali sa'bun wan nuzulu minhu sahlun. Nah, mana masdarnya di sini? Su'ud. Ya, ini udah tadi su'ud artinya naik. Naik gunung, ya, sa'bun itu sulit. Wan nuzul, sedangkan turun itu mudah. Ya. Kalau orang, tapi bagi para pendaki sebenarnya yang lebih sulit itu turun sebenarnya, ya. Karena turun itu melawan gravitasi. Kita melawan gravitasi agar enggak terjatuh. Baik. As-su'udu 'alal jabali, naik gunung itu sulit dan turun itu mudah. Jadi su'ud dari kata sa'ada yas'udu. Ya. Kemudian nuzul dari kata nazala yanzilu. Nomor 6, uhibbu rukubal khayli. Mana masdarnya? Rukub. Nah, saya suka mengendarai al-khayl. Al-khayl artinya kuda. Ya. Saya suka menunggang kuda maksudnya. Nah, rukub itu masdar dari apa tadi? Rokiba yarkabu. Baik. Nomor 7, qala Hamidun li banihi Yasirin. Hamid berkata kepada anaknya si Yasir. Ya, Yasir di sini mengikuti ibni, ya, dia sebagai badal, makanya dia kasroh di sini, mengikuti libni. Ibni itu kasroh karena ada huruf jar. Sa'adhabu iluki ba'da ruju'ika minal madrasati. Saya akan pergi ke pasar setelah kamu pulang dari sekolah. Rujuk berarti maksud dari apa tadi? Roja'a yarji'u. Baik, latihan yang ke-14, ta'ammal al-amthilata thumma ajib 'anil as'ilati musta'milan amma. Ya, bagaimana penggunaan amma dalam bahasa Arab? Kalau masuk ke dalam kalimat itu apa perubahan yang terjadi? Amma itu sendiri kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adapun. Kita lihat contohnya. Aina taskununa? Taskununa domirnya apa? Domirnya antum. Di mana kalian tinggal? Aina antum taskununa? Ya. Jawabannya, ikhwati yaskununa fi mahajil jami'ati. Ikhwati, saudara-saudara saya, ya. Ini dia sedang bersama saudara-saudaranya ini. Kemudian ada yang nanya, kalian tinggal di mana? Nah, kita menjawab, kalau saudara-saudara saya ini hum, ya, yaskununa fi mahajil jami'ah, mereka tinggal di asrama kampus. Amma ana, nah ini penggunaan kata amma. Adapun saya, maka saya tinggal ma'a qaribin li, bersama kerabat milik saya atau kerabat saya, gitu ya. Jadi nggak usah harus semua diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nanti kalimatnya akan jadi kacau nanti. Yang penting kita paham maksudnya. Ya. Adapun saya itu tinggal bersama keluarga saya, bersama keluarga dekat saya. Qarib artinya keluarga dekat di sini, ya, bukan qarib kata sifat di sini. Baik. Nah, jadi apa perubahan yang terjadi di sini ketika kita menggunakan amma? Kalau kita pakai amma, maka khobarnya itu harus pakai fa. Nah, jadi asal kalimatnya itu ana askunu, ya, ana askunu, ana fa askunu, itu jadinya, ya. Jadi ana mubtada, kemudian askunu khobar. Amma masuk ke ana, maka khobarnya masukkan fa. Jadi fa sama amma itu satu pasangan. Misalkan dalam muqaddimah khutbatul hajah untuk katakan amma ba'du fa inna, nggak boleh kita katakan amma ba'du inna asdaqal hadits, kita nggak boleh. Amma ba'du fa inna, apapun muqaddimahnya nanti harus pakai fa. Amma ba'du, fayal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun, jadi harus pakai fa. Baik. Yang ata'riful injiliziyata wal faransiyata jayyidan ya Hamid? Ya, apakah engkau paham mengenal bahasa Inggris dan bahasa Perancis dengan baik wahai Hamid? Bisa enggak ngomong dua bahasa ini? Nah, maka jawaban Hamid apa? Ammal injiliziyata, ya, al injiliziyata fa'arifuha. Ingat, amma sama fa itu tidak merubah harokat, ya. Ya. Ammal injiliziyatu fa'arifuha, karena harokat asalnya, ya. Amal injiliziyatu fa'arifuha. Jadi asal katanya al injiliziyatu a'rifuha, gitu ya. Kita masukkan amma agar lebih bagus kedengarannya, agar lebih mudah dipahami sama orang maknanya. Jadi kita tambahkan kata amma. Nggak pakai amma juga nggak masalah, ya.
Al-injiliziyatu a'rifuha jaidan. Boleh. Tapi kalau tambahkan amal lebih tepat lagi. Ammal injiliziyatu fa'arifuha jaidan. Misalkan kita kirimkan 2 video pelajaran. Kemudian antum katakan, nah, pelajaran yang pertama saya paham, adapun pelajaran yang kedua saya belum paham. Nah, itu fungsinya amal. Boleh juga antum katakan pelajaran yang pertama anak paham, pelajaran yang kedua anak tidak paham, boleh juga. Ya, mau pakai yang mana? Silakan. Baik. Wa ammal faransiyatu fadarastuha qabla sanawatin. Ya, adapun bahasa Prancis darastuha, saya mempelajarinya qabla sanawatin, udah bertahun-tahun yang lalu. Sanawat jamak dari sanah ya. Ya, sanawat, ya, ada pengecualian dia dikata ini. Walakinni nasituha. Nasia yansa, nasi itu artinya saya lupa. Tu itu anak ya. Nasia asal katanya nasia. Ketemu tu jadinya nasi itu. Nasi itu artinya saya lupa. Ha kembalinya ke al-Faransia. Tetapi sekarang saya sudah lupa karena udah bertahun-tahun yang lalu dia belajarnya. Berarti amma harus pakai fa di situ. Baik. Bikam hadzal kitab wa hadhil majallatu. Berapa harga buku ini dan majalah ini? Ada 2 benda di sini. Ya, karena kalau 1 benda biasanya kita nggak pakai amma ya. Baik. Amal kitabu fa huwa bi asyrati riyalat. Adapun buku ya fa huwa. Jadi asal katanya adalah al-kitabu huwa atau bi asyrati riyalat, langsung enggak pakai huwa. Ya. Boleh kita katakan juga amal kitabu fa bi asyrati riyalat. Boleh ya. Fa bi asyrati riyalat. Boleh langsung, boleh juga pakai domir. Baik, karena tadi pertanyaannya diawali dengan bi, maka jawaban kita juga harus mengandung bi. Nah, ini dia bi-nya. Amal kitabu fahuwa bi asyarati riyalat. Wa amal majallatu fahiya bi. Nah, ada bi lagi karena pertanyaan tadi pakai bi juga. Ya, ini amma, ini fa-nya. Baik. Sekarang kita lihat nomor 1. Ainal mustashfa wa aina maktabul barid? Mana rumah sakit dan mana maktabul barid? Maktabul barid artinya kantor pos. Ya, maktab kantor, barid artinya pos. Mana kantor pos? Ya. Maka kita katakan awali dengan amma al-mustashfa, yang benda pertama yang ditanya mustashfa, mana fa-nya? Nah, di sini kita tambahkan ammal mustashfa fa amama dzakal masjidi. Adapun rumah sakit dia berada di depan masjid yang ini ya. Wa amma, nah, di sini tambahkan amma lagi. Wa amma maktabul baridi fa ya, fa qaribun minas suqi. Adapun kantor pos maka dia dekat dari pasar ya. Ini walaupun kita nulisnya terpisah seperti ini, dia sebenarnya disambung ya, sebagaimana contoh di atas tadi. Jadi fa itu disambung sama qaf ya. Jadi begini nulisnya, fa qaribun. Ini sebenarnya ya nulisnya, fa qaribun minas suqi. Baik. Nomor 2, fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsman? Di fakultas apa Hamid dan Utsman belajar? Ya. Kita mulai dari Hamid dulu. Amma Hamidun, ingat dia tidak berubah rokat. Amma Hamidun fayadrusu, maka dia belajarnya di kulliyatit tijarah. Ya. Wa amma Utsmanu ya fayadrusu fi kulliyatit tib. Boleh nggak pakai domir di situ? Boleh. Misalkan amma Hamidun fahuwa fi kulliyatit tijarah wa amma Utsmanu fahuwa fi kulliyatit tibbi. Sama ya, boleh juga. Baik. Aina dhahaba abuka wa akhuka? Kemana bapak dan saudara laki-laki yang pergi? Amma abi fadhahaba ya, fadhahaba ilal mustawsaf, pergi ke klinik. Amma abi fa dzahaba ilal mustawsaf. Atau kita katakan amma abi fa huwa ilal mustawsaf, juga boleh, gunakan dhamir boleh, atau gunakan fiil di pertanyaan juga boleh. Kemudian kalimat selanjutnya ya, wa amma akhi, karena pertanyaannya akhuka, jawabannya akhi. Wa amma akhi fa dzahaba
ila as-saidaliyah, pergi ke apotek, klinik sama apotek. Taib. Ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ja'a akhi min Makkata. Ja'a akhun li min Makkata. Perhatikan di sini bedanya. Kalau kita katakan ja'a akhi min Makkata, itu artinya saudara laki-laki saya datang dari Mekah. Ya, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan huruf jar? Nah, di sini kita tambahkan huruf jar. Jadinya ja'a akhun li. Telah datang saudara saya. Sama artinya kalau diterjemahkan, ya. Hanya saja maknanya beda. Ya. Kalau kita katakan ja'a akhun li, itu artinya ja'a ahadu ikhwati. Nah, telah datang salah seorang dari saudara laki-laki saya. Kalau kita katakan ja'a akhi, itu artinya satu-satunya saudara laki-laki yang saya punya. Ya, telah datang satu-satunya saudara laki-laki saya. Tapi kalau ja'a akhun li, telah datang salah seorang dari saudara laki-laki saya. Berarti saudara laki-lakinya ada banyak, hanya salah satu saja yang datang. Ya, itu bedanya ya. Itu kalau kita menggunakan tambahan li, ya, pakai iya doang atau pakai li. Nah, perubahannya akan seperti ini maknanya. Baik, jadi ada kata ahad ini. Intinya di sini, ahad artinya salah satu. Misalkan kita katakan nomor 2, zahabtu li ziyarati sadiqi. Saya pergi untuk mengunjungi, ya, untuk mengunjungi teman saya. Nah, di sini dia. Ya, untuk mengunjungi teman saya. Bisa jadi ada banyak temannya di sini yang dikunjungi sekaligus. Ya, bisa jadi ada banyak teman yang dia kunjungi sekaligus. Tidak diperjelas di situ. Dia hanya mengatakan saya mengunjungi teman saya, gitu aja. Tapi kalau kita mengatakan zahabatu li ziyarati sadiqin li, ya, kita tambahkan lam, li jadinya. Maka artinya saya pergi untuk li ziyarati ahadi asdiqai, untuk mengunjungi salah seorang dari teman-teman saya. Jadi yang dikunjungi berapa orang? 1 orang dari sekian banyak teman-temannya. Tapi kalau zahabtu li ziyarati sadiqi, memang 1 orang yang dia kunjungi, atau bisa juga banyak, karena dia mufrad berarti 1 orang yang dia kunjungi, ya, tapi bisa jadi hanya itu doang teman yang dia punya. Gitu ya. Jadi zahabtu li ziyarati sadiqi, saya pergi mengunjungi teman saya. Orang yang mendengar langsung paham. Nah, karena dia hanya punya 1 teman saja dari dulu. Nah, itu gunakan sadiqi. Tapi kalau dia mengatakan sadiqin li, oh berarti dia punya banyak teman, ya, dia punya 5 teman, dia mengunjungi salah satu dari yang 5 itu. Jadi kalau kita mengatakan zahabtu li ziyarati sadiqin li, maka orang masih akan bisa bertanya kepada kita, teman yang mana yang kamu kunjungi. Tapi kalau kita mengatakan zahabtu li ziyarati sadiqi, ya, orang nggak perlu bertanya teman yang mana yang kita kunjungi. Kenapa? Karena orang sudah paham di situ bahwasanya teman yang saya punya itu hanya dia satu-satunya, atau dia orang yang sedang kita bicarakan. Baik, misalkan kita katakan zaujati, istri saya, atau kita katakan zaujatun li, ya, salah satu dari istri saya. Kalau kita katakan hiya zaujati, dia adalah istri saya, ya, dia adalah istri saya, 1 orang istri saya, jadi dia hanya satu-satunya saya punya. Tapi kalau kita mengatakan zaujatun hiya zaujatun li, dia adalah salah satu dari istri-istri saya, berarti dia punya lebih dari 1 istri. Itu mananya ya. Baik. Nomor 3, askunu ma'a qaribi. Nah, ini dia contoh yang ada di kitab. Askunu ma'a qaribi, askunu ma'a qaribin li. Adapun dari segi terjemahan, dia artinya sama saja ya. Saya bertinggal bersama keluarga saya. Saya bertinggal bersama keluarga saya. Artinya sama. Ya, artinya sama. Hanya saja kalau ingin diperjelas lagi, ya, ingin dipertegas, makna terperincinya adalah saya tinggal bersama salah satu dari keluarga dekat saya, karena keluarga dekat saya banyak. Ya, qarib itu jamaknya akriba, ya, bahasa kita kerabat, ya, qorobah, kerabat. Baik, jelas insyaallah. Baik. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata baru yang sudah kita dapatkan di pelajaran yang ke-11 ini. Ada darosa yadrusu, fil madi dan fil mudhari, nazala yanzilu. Darsa artinya belajar ya, nazala yanzilu. Darosa yadrusu artinya
belajar. Darastu al-fiqha, misalkan saya belajar fikih. Darastu al-aqidata, saya belajar ilmu akidah. Ini darasa itu sama dengan ta'allama ya ta'allam. Kemudian nazala yanzilu tadi artinya turun. Arafa ya'rifu artinya mengenal atau kenal. Qaribun akriba artinya kerabat dekat. Mahattah artinya halte bis. Halaqun jamannya halaquna artinya tukang cukur rambut. Aruzun artinya nasi atau beras. Sakana yaskunu artinya tinggal, makanya tempat tinggal yang makan sakan. Bahasa ya bahasu ini artinya mencari. Kalau ada huruf jar'an setelahnya ya. Nah, di sini artinya banyak bahasa itu. Nanti kalau ada huruf jar baru artinya mencari ya. Taib mata yamutu artinya mati, maut ya. Unwan artinya alamat. Unwan artinya alamat, jamannya anawin. Tapi kalau di buku unwanul kitab bukan berarti alamat buku ya. Kalau kita katakan unwanul kitab itu artinya judul buku. Jadi unwan bisa alamat, bisa judul. Saubun artinya baju atau pakaian. Mustaushaf artinya klinik ya. Qadimun artinya yang akan datang. Syakara artinya berterima kasih, bersyukur. Sa'ida yas'adu artinya naik. Nasitu artinya saya lupa, itu saya. Bitokoh artinya kartu. Kartu apa saja nanti, kartu ini, kartu itu. Misalkan kartu ATM. Kartu ATM kita katakan bitokotus sarraf. Kartu KTP, tanda pendudukan. Ya, bitokotul hiwayah dan seterusnya. Risalah jamannya rasail artinya surat. Saidaliyah artinya apotek. Khail artinya kuda atau hison sama ya. Baik, itu pelajaran yang ke-11 bagian yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya pelajaran yang ke-12. Kita bahas dhamir selanjutnya masih di fi'il mudhari ya. Dhamir anti taf'alina atau tadhhabina, insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam bisawab. Tapi bihadzal qadar wa nahdatu bi du'a ka majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.